Kalau secara pribadi ya, saya sangat mengagumi dan sangat menyenangi, dan bahkan di kebun saya itu sudah banyak mencoba untuk menanam vetiver itu. Itu secara pribadi. Yang jelas tadi saya sudah sampaikan secara umum untuk wilayah kemiringan itu sangat bagus itu vetiver. Sebelumnya ya, sebelum saya kenal betul ya, tahu betul setelah ditanam di atas, di cegi dan pengalusan ya, jangankan percaya, mengenal saja belum. Yang namanya vetiver itu sebenarnya sangat asing di desa Ban ya. Tapi setelah saya mengenal dan saya bisa melihat secara langsung tanaman vetiver itu ditanam di dusun Cigi dan pengalusan, ternyata saya bisa menangkap bahwa itu sangat bermanfaat untuk lahan, untuk areal yang ada di wilayah desa Ban, yang mana keadaan wilayah desa Ban itu sangat miring ya. Setelah ditanami dengan vetiver, kemudian saya diperkenalkan oleh Mr. David. Seperti itulah, saya lihat akarnya, saya cium akarnya itu baunya wangi,
kemudian panjang akarnya mencapai, waktu itu ya saya lihat pertama kali hampir 1,20 m ya, 20 cm, 2 meter 20 cm ya. Nah, kemudian saya lihat itu di panjangnya turun ke tanah itu, nah itu yang membuat saya terkesan bahwa ini benar-benar baik, benar-benar bagus untuk penyangga erosi yang ada di wilayah kami di Desa Pan. Demikian. Ini adalah pot bambu. Tujuan kami membuat pot bambu untuk tanam petiper adalah untuk mengetahui seberapa panjang akar petiper turun ke dalam tanah, untuk membuktikan bahwa memang benar-benar petiper itu fungsinya untuk menjaga tanah agar tidak longsor. Petiper bambu pot ini, petiper grass ini kami tanam 1,5 bulan yang lalu. Kemungkinan sekarang anakan petiper ini ya kira-kira sekitar 9 sampai 10 anak. Sebelum kita tanam dari slip, kita harus potong terlebih dahulu daun petiper ini, termasuk akarnya. Terus daun yang harus dipotong kira-kira 15 sampai 20 cm, sedangkan akar 5 sampai 7 cm untuk memperoleh hasil yang lebih bagus. Mungkin saya tunjukkan bagaimana cara potongnya. Kita harus potong ini daun kurang lebih 15 sampai 20 cm ya, kira-kira segini. Dan akar kurang lebih 5 cm, 5 sampai 7 cm. Terus sebelum kita tanam, kita harus split terlebih dahulu. Jadi satu slip, kemudian
kita baru tanam langsung di lahan, di tanah atau di dalam. Terlebih dahulu sebelum kita kita buat lubang dengan dalam kurang lebih 7-10 cm. Kemudian kita langsung tanam ini. Iki akar petiper niku ten merambat kan, perkembangan ten merambat. Cuma turun terus. Nggih, turun terus. Makanya bagus untuk kan, bagus untuk tanah longsor. Uningin Pak Blue Bisa blue. dan blue sejenis niku mirip. Pertama kali tiang lihat niki mendatangkan bibit dari Flores, tiang pikir blue kan. Mirip sekali daunnya dari akar. Niki kan lahan udah ditanami petiper. Terus biar tapi ada untuk mengetahui kekuatan petiper niki diluangkan lahan yang kosong niki dan daging petiper. Nah, niki kan longsor. Niki dan karena petiper niki cengkeram tanah niki bagus kan. Kelihatan longsor. Bentik mulai dilen modelnya. Mati memang aneh. Ani tanam niki mati. Mati. Mulai Tapi ada tumbuh dilen. lagi. Ini kayak apa ini? Ini kan bibitnya malah. Terpunya biu sih kan man. Dan mari ada bentik. Terus niki tapi ada untuk tanam petiper. Biasanya kentan pakai napi ada cara garpu niki. Kentan di bedana nggih. Niki akarnya mungkin panjang karena kita cabut paksa otomatis kan putus. Walaupun cuma berapa anak kan niki? 3 kan? 3 anak kan tapi kuat sekali gitu, karena akar niki langsung turun. Niki sebelum tanam apa niki harus kentan potong niki daun niki. Nah niki. Oke, Pak. Tapi jarak nanamnya? Jarak nanam kalau untuk di terasering makin sistemnya kalau kita punya banyak petiper kita pakai zigzag gitu. Dalam kan niki umpamanya perbukitan kan Pak niki pakai terasering. Nah, sebelum niki harus kasih sepat gitu kan pangmande bagus ya pantan cara jalan niki lengkong itu nggih. Jarak tanaman niki antara petiper satu dengan yang lainnya 10 cm bom bagus ya Pak. 10 cm. Ada 12. Amun linggah nih, linggah. Iya, amun niki. Saya kira niki sampai niki 10 cm. Terus niki kan di perbukitan niki Pak. Dibuat niki saya kena sepatu dumun gitu. Jadi dibuat dah. Bentuknya langsung tanam gitu. Itu udah. Sama tanah miring. Niki di pinggir sungai niki Pak. Nah, biar ton dan. Nah, cara niki ditukar niki. Pantan keruk terus biasa niki pinggir sungai tanam gitu. Ini satu. Nggih, niki batas niki Pak. Punten niki salah nyeprit niki Pak. Buat Mas. Orang bedik tuh, bedik apa? Pertama. Kenapa saya menanam petiper di sana di daerah Gundul ya? Karena ini adalah merupakan percontohan
mencoba bagaimana kalau vetiver itu ditanam di areal yang gundul ya. Nanti manfaatnya, gunanya itu untuk menekan sekecil mungkin terjadinya erosi, kelongsoran pasir. Sehingga nantinya ini akan dijadikan contoh kalau masyarakat itu mau mencontoh, silakan setelah ini berhasil ya, tumbuh dengan baik, boleh diambil anakannya untuk ditanam di kebun. Ya, nantinya manfaatnya sama seperti yang saya tanam di sana itu untuk memberikan penyanggaan terhadap kelongsoran. Nah, kemudian manfaatnya di sana ya dapat kita lihat dengan wilayah seperti ini ya, mungkin rata-rata sama, itu bentuknya itu adalah penataan terasering. Sehingga nanti tanah petani ya itu dapat ditata sebaik mungkin untuk mendapatkan lahan yang sangat bagus, sehingga tidak terkesan tidak ada pembatas terasering. Nah, seperti itu tujuan saya menanam vetiver, percontohan eksperimen ya ada di sini. Demikian. Saya tambahkan ya, nanti setelah tertata rapi lahan itu areal perkebunan masyarakat, nanti di sana itu akan ditanam bermacam komoditi ya, seperti mete seperti yang telah ada, kemudian mangga ya, mango ya, termasuk juga tanaman-tanaman semusim seperti jagung, kacang, ubi-ubian nanti bisa ditanam di sana, karena di sana setelah diadakan terasering dalam bentuk tanaman vetiver, otomatis tanahnya tidak akan tergerus atau erosi tidak akan terjadi. Ya, seperti itu tujuannya ke depan, sehingga manfaatnya adalah kembali untuk masyarakat petani. Terima kasih. Satu, tanahnya miring. Dia membuatkan petakan. Membuat terasering. Memasang bambu supaya tidak longsor tanahnya. Atau menanami vetiver di sampingnya. Di pinggirnya. Tiga, menggemburkan dan mencampur pupuk. Sama pupuk dan pupuk kasting. Supaya tanahnya tidak longsor. Daunnya bisa untuk mencegah hama supaya tidak masuk ke dalam petakan. Untuk menjaga petakan kalau sudah bambunya rusak supaya vetiver untuk menjaga tanah. Dulunya tanah ini kosong, setelah dipakai oleh ekotorin kita bisa olah tanah dan kita gunakan untuk bersama-sama dengan masyarakat di sini, dan ekotorin memberikan banyak bibit, diantaranya jenis-jenis sayuran, wortel, ada sayur hijau, bada buncis, dan hasilnya itu ada kentang juga, dan hasilnya itu semuanya dapat dinikmati oleh masyarakat. Lanjut
Ya, saya Komang Kurniawan. Saya bergabung dengan Yayasan Ekoturin yang didirikan oleh Mr. David Booth mulai tahun 98. Sekarang sudah cukup banyak sekali perkembangan yang diadakan di Desa Ban ini. Salah satunya ini adalah rumah cacing. Nah, dulu kita tidak tahu karena kita buat percontohan untuk di bidang pertanian, maka banyak sayuran yang ditanam. Jadi kita survei cukup lama juga sampai kita Pak David ketemu dengan Ibu Kartini. Dia adalah pengelola cacing yang cukup terkenal di Bali dan juga di Indonesia. Nah, lewat mereka kita belajar bagaimana proses untuk membuat cacing, dan mereka juga tahu dari hasil surveinya bahwa cacing itu sangat bagus untuk fertilizer sejenis sayur-sayuran yang ditanam di sini. Nah, setelah kita produksi, sekarang ada 4 dusun yang ada di Desa Ban, kita sudah mulai produksi dan hasilnya cukup bagus. Setiap tahun kita pakai fertilizer ke tanaman sayur-sayuran di sini yang dikerjakan oleh anak-anak kita di Yayasan Ekoturin dan juga dari kelompok tani ke-4 dusun itu. Hasilnya cukup memuaskan. Daun petiper ini apabila digunakan untuk akar lebih kekuatan dari alang-alang atau rumput bulu, karena di dalam daun petiper ini sudah ada unsur-unsur pestiside-nya, di mana hama itu tidak begitu berani untuk makan atau merusak rumput daun petiper ini. Kalau saya melihat tentang perubahan hidup masyarakat setelah adanya tanaman vetiver, ya itu sudah tentu ada. Nah, di antaranya yang dulunya tanah itu di dalam pengolahannya itu selalu mengalami erosi. Sekarang bagi masyarakat yang mau memanfaatkan tanaman vetiver, ya otomatis lahan, areal tanahnya itu sudah semakin bagus. Termasuk juga di sini tanaman vetiver itu di Desa Ban digunakan untuk penyangga jalan-jalan yang kemiringannya sangat miring. Nah, itu diantaranya. Kemudian yang lain itu manfaat dari tanaman vetiver, ya mungkin selain untuk menjaga erosi, ya,
mungkin saja itu bisa digunakan untuk bisa dimakan oleh ternak. Nah, itu memang saya lihat itu banyak manfaatnya tanaman vetiver untuk di Desa Ban. Ya, hanya saja ya di sini perlu adanya teknik pengembangan untuk lebih lanjut, ya, sehingga di kemudian hari tanaman vetiver itu benar-benar dapat dilestarikan, dijaga kelestariannya. Ya.